Rumah sakit kota itu dipenuhi suasana sibuk. Tangisan bayi dan langkah para perawat menciptakan harmoni yang menjadi saksi awal sebuah kehidupan. Di sudut ruangan, Bu Ratmi duduk termangu. Wanita kurus dengan wajah letih itu baru saja melahirkan bayi perempuan. Namun, pikirannya terombang-ambing antara kebahagiaan dan kekhawatiran. Bagaimana ia bisa membesarkan anak ini? Suaminya telah tiada, meninggalkan hutang yang tak terbayar. Sementara itu, di ruangan sebelah, seorang wanita dari keluarga kaya baru saja melahirkan seorang bayi perempuan. Ruangan itu penuh dengan kebahagiaan. Suaminya, seorang pengusaha sukses, memandangi bayi mungil mereka dengan penuh cinta. Kehidupan bayi itu tampak begitu menjanjikan, seperti bintang yang akan bersinar di langit. Namun, takdir seringkali memiliki rencana lain. Malam itu, Bu Ratmi berjalan melewati kamar ibu kaya tersebut. Pandangannya tertuju pada bayi mungil yang tidur lelap di dalam inkubator. Di pikirannya, muncul ide yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika anak itu menjadi miliknya, maka ia akan memiliki kehidupan yang lebih baik, penuh dengan kemewahan yang tak mungkin ia berikan kepada anak kandungnya. Setelah memastikan situasi aman, Bu Ratmi mengambil keputusan besar yang akan mengubah hidup dua bayi itu selamanya. Dengan tangan gemetar, ia menukar anaknya dengan bayi di ruangan sebelah. Air matanya mengalir deras, tapi ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah demi kebaikan. "Aku hanya ingin anakku bahagia," bisiknya, berusaha menekan rasa bersalah yang menyelimuti hatinya. Keesokan harinya, keluarga kaya itu membawa pulang bayi yang mereka kira adalah anak kandung mereka. Mereka memberikan nama Alisa, simbol dari keindahan dan kekuatan. Sementara itu, Bu Ratmi membawa bayi yang seharusnya hidup dalam kemewahan ke rumah kecilnya di pinggir kota. Bayi itu diberi nama Naila, harapan bagi masa depan yang lebih cerah. Hari demi hari berlalu, namun bayangan malam itu terus menghantui Bu Ratmi. Setiap kali Naila menangis karena lapar, hatinya diliputi rasa bersalah yang mendalam. Namun, ia selalu menenangkan dirinya bahwa keputusan itu adalah yang terbaik. Ia mulai merancang masa depan Naila dengan harapan kelak anak itu akan membawanya keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, Alisa tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang. Rumahnya dipenuhi dengan mainan mahal, pakaian indah, dan makanan lezat. Kedua orang tua angkatnya tak pernah menyadari bahwa gadis kecil itu bukan darah daging mereka. Bagi mereka, Alisa adalah pusat dunia, dan mereka bertekad memberikan yang terbaik untuknya. Meski demikian, alam semesta memiliki cara untuk menunjukkan kebenaran. Wajah Naila yang berbeda dari Bu Ratmi mulai menjadi bahan bisik-bisik tetangga. Beberapa orang bertanya-tanya, tetapi tak ada yang berani langsung menuduh. Bu Ratmi hanya bisa tersenyum pahit setiap kali mendengar komentar tentang ketidaksamaan mereka. Tindakan Bu Ratmi telah membawa dua dunia yang berbeda ke jalur baru yang tak terduga. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa keputusan malam itu akan membawa konsekuensi besar di masa depan. Meski ia telah mencoba melupakan, rahasia itu terus menghantui pikirannya, seakan menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Di akhir hari, Bu Ratmi memandangi Naila yang tertidur lelap. "Maafkan ibu," katanya pelan, dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia tahu, suatu saat nanti kebenaran akan terungkap. Tapi untuk saat ini, ia hanya berharap kedua gadis itu akan menemukan kebahagiaan, meskipun melalui jalan yang berbeda. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Naila serta Alisa berjalan di jalur yang sangat berbeda. Di sebuah rumah mewah, Alisa tumbuh menjadi gadis kecil yang dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Mereka mengelilinginya dengan cinta, perhatian, dan segala kemewahan yang bisa dibayangkan. Alisa terbiasa mendapatkan semua yang ia inginkan tanpa perlu memintanya dua kali. Setiap ulang tahunnya dirayakan dengan pesta besar, lengkap dengan hadiah mahal dan teman-teman dari keluarga terpandang. Sementara itu, di sebuah rumah sempit di pinggir kota, Naila hidup dalam kesederhanaan yang seringkali terasa seperti penindasan. Bu Ratmi, yang seharusnya menjadi sosok pelindung, justru memperlakukan Naila sebagai alat untuk bertahan hidup. Di usia yang masih sangat muda, Naila sudah diminta membantu pekerjaan rumah tangga dan terkadang disuruh berjualan kecil-kecilan di sekitar lingkungan mereka. Setiap sen yang dihasilkan Naila menjadi sumber penghidupan utama mereka. Ketika Naila mengeluh kelelahan, Bu Ratmi tak segan memarahinya dengan nada tajam. "Kalau kamu tidak bekerja keras, kita makan apa?"
Ibu sakit-sakitan, apa kamu mau kita kelaparan? Meski Naila merasa ada yang janggal, ia hanya bisa menunduk, menahan air mata, dan menerima nasibnya. Dalam pikirannya yang sederhana, ia percaya bahwa semua ini dilakukan demi kebaikan mereka. Di sisi lain, Alisa tidak pernah mengenal apa itu penderitaan. Setiap pagi, ia dijemput sopir pribadinya untuk pergi ke sekolah elit, mengenakan seragam mahal yang rapi. Semua guru dan teman-temannya memandang Alisa sebagai sosok yang sempurna, cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga kaya raya. Namun, meski hidupnya tampak ideal, Alisa sering merasa kosong. Ia tidak tahu apa yang hilang, tetapi ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Suatu hari, saat Naila pulang dari pasar membawa barang dagangan yang tak laku, ia melihat sekelompok anak-anak bermain di taman. Mereka tertawa lepas, berlarian dengan pakaian bersih tanpa beban di wajah mereka. Salah satu anak menarik perhatiannya, seorang gadis kecil dengan rambut hitam panjang yang tampak sangat anggun. Gadis itu adalah Alisa, yang kebetulan sedang bermain di taman yang sama bersama teman-temannya. Mata Naila tak sengaja bertemu dengan Alisa, dan untuk sesaat, ada sesuatu yang tak biasa. Alisa merasakan hal yang sama, meski ia tak mengerti mengapa pandangan gadis kecil yang sederhana itu begitu menusuk hati. Namun, momen itu berlalu begitu saja, karena Alisa segera berbalik dan melanjutkan permainan. Naila pun berjalan pulang dengan langkah berat, tak menyadari bahwa pertemuan singkat itu adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar. Di malam hari, ketika Alisa duduk bersama keluarganya di ruang makan besar, ia bertanya dengan polos, "Mama, apa kita selalu kaya?" Pertanyaan itu membuat kedua orang tuanya tersenyum kecil. "Tentu saja, sayang. Kakekmu adalah pendiri perusahaan besar ini, dan sekarang papa yang melanjutkannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun," jawab ayahnya sambil mengacak rambutnya dengan lembut. Alisa hanya mengangguk, meski rasa kosong itu tetap ada. Sementara itu, Naila makan malam dengan sepiring nasi dingin dan lauk seadanya. Bu Ratmi terus mengeluh tentang kehidupan mereka yang serba sulit, menyalahkan nasib atas segala kekurangan mereka. "Kalau saja ayahmu masih hidup, kita tidak akan seperti ini," keluhnya dengan nada getir. Naila hanya diam, menyembunyikan rasa lelah dan lapar di balik senyum tipis. Takdir kedua gadis itu terus berjalan beriringan, meski tak pernah benar-benar bersinggungan. Alisa tumbuh dengan segala kemudahan duniawi, tetapi tanpa mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Naila menjalani kehidupan penuh perjuangan, meski dalam hatinya selalu ada rasa ingin tahu yang tak bisa ia pahami. Ketika malam semakin larut, di kedua sisi kota itu, dua anak perempuan yang terhubung oleh rahasia besar terlelap di tempat tidur mereka. Meski hidup dalam dua dunia yang berbeda, sebuah ikatan tak terlihat mulai mengarahkan mereka menuju jalan takdir yang sama, yang kelak akan mengubah hidup mereka selamanya. Waktu terus berlalu, membawa Naila dan Alisa ke usia remaja. Hidup mereka tetap berjalan di jalur yang berbeda, tetapi takdir mulai menyusun rencananya. Naila, yang kini duduk di bangku SMA, terus berjuang di tengah tekanan hidup. Di sekolahnya, ia dikenal sebagai siswa pekerja keras, meskipun sering direndahkan oleh teman-temannya karena pakaian lusuh dan sepatu yang sudah usang. Namun, Naila tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya. Di sisi lain, Alisa hidup dalam kemewahan tanpa pernah tahu apa itu kesulitan. Ia bersekolah di tempat elit dengan teman-teman yang sama-sama berasal dari keluarga kaya. Namun, di balik tawa dan senyumnya, Alisa sering merasa sepi. Perasaan hampa itu terus menghantuinya, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Suatu hari, sebuah acara gabungan antar sekolah menghubungkan dua dunia yang selama ini terpisah. Naila dan Alisa, yang masing-masing mewakili sekolah mereka, bertemu di sebuah kompetisi debat. Ketika nama mereka dipanggil, Naila berdiri dengan gugup, sementara Alisa melangkah penuh percaya diri. Ruangan itu menjadi saksi pertemuan yang tak disadari keduanya sebagai awal dari pengungkapan rahasia besar. Saat debat dimulai, Naila menunjukkan kecerdasannya. Ia berbicara dengan penuh semangat, mengejutkan banyak orang termasuk Alisa. Meski penampilannya sederhana, kemampuan Naila tak bisa diremehkan. Alisa, yang awalnya memandang rendah lawannya, mulai merasa tertarik. Namun, di balik rasa kagum itu, ada sesuatu yang mengganggunya. Wajah Naila tampak familiar,
meski Alisa tak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Setelah acara usai, Alisa menghampiri Naila dengan maksud memujinya. "Kamu hebat tadi," katanya dengan senyum tipis. Naila, yang tak terbiasa menerima pujian, hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Namun, momen itu terasa aneh bagi keduanya. Ada rasa asing yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah mereka terhubung oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kompetisi. Sepulang dari acara tersebut, Naila menceritakan pengalamannya kepada Bu Ratmi. Mendengar nama Alisa disebut, tubuh Bu Ratmi seketika menegang. Ia mencoba menutupi kegelisahannya dengan berpura-pura tidak peduli. "Jangan terlalu memikirkan orang-orang kaya itu. Fokus saja pada hidupmu sendiri," katanya dengan nada tajam. Naila hanya mengangguk, meski hatinya bertanya-tanya mengapa ibunya bereaksi seperti itu. Di rumah mewahnya, Alisa terus memikirkan Naila. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada gadis sederhana itu. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak. Ia bertanya pada salah satu teman yang ikut dalam kompetisi, tetapi tak ada jawaban memuaskan. Alisa merasa semakin terganggu, seolah-olah Naila adalah potongan puzzle yang hilang dari hidupnya. Hari-hari berikutnya, Naila dan Alisa kembali ke rutinitas masing-masing. Namun, pertemuan itu meninggalkan jejak mendalam. Naila merasa bahwa Alisa adalah gambaran hidup yang tak pernah ia miliki, sementara Alisa terus dihantui oleh perasaan aneh yang membuatnya gelisah. Di malam hari, Bu Ratmi terjaga dengan pikiran penuh kecemasan. Ia tahu, pertemuan Naila dan Alisa adalah awal dari kehancuran rahasianya. Hatinya dipenuhi rasa takut, tetapi ia tetap mencoba menyangkal kemungkinan terburuk. "Mereka tidak akan pernah tahu," bisiknya, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Namun, rahasia besar itu tak mungkin tersembunyi selamanya. Pertemuan singkat itu hanya awal dari serangkaian peristiwa yang akan membawa mereka lebih dekat pada kebenaran. Tanpa mereka sadari, benang-benang takdir mulai saling terjalin, mengarahkan mereka menuju sebuah kenyataan yang tak terelakkan. Hari-hari setelah kompetisi debat terus bergulir, tetapi bayangan Naila tidak bisa hilang dari pikiran Alisa. Perasaan ganjil yang menghantuinya semakin kuat, seolah-olah ada hubungan tak terlihat yang mengikat mereka. Suatu sore, Alisa menghabiskan waktu di ruang tamu mewah rumahnya sambil menatap foto masa kecilnya. Di sudut hatinya, ia merasa aneh, seolah-olah ia sedang melihat sosok orang lain dalam dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah kecil di pinggir kota, Naila sibuk membantu Bu Ratmi menyiapkan dagangan. Namun, pikirannya melayang pada pertemuannya dengan Alisa. Kenapa dia terasa begitu akrab, meskipun baru pertama kali bertemu? Pikir Naila sambil mengupas bawang dengan perlahan. Setiap kali ia mencoba mengabaikannya, wajah Alisa kembali muncul di benaknya. Pada suatu malam, Alisa memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Naila. Ia menghubungi panitia kompetisi untuk meminta data peserta dengan alasan ingin berteman lebih dekat. Ketika namanya muncul di daftar, Alisa membaca nama sekolah Naila, dan rasa penasarannya semakin dalam. "Aku harus menemui dia," gumamnya dengan tekad bulat. Di lain sisi, Bu Ratmi mulai gelisah. Ia merasa rahasianya semakin dekat dengan permukaan. Ketika Naila mengungkapkan bahwa Alisa mencoba menghubunginya melalui salah satu panitia, Bu Ratmi menjadi semakin panik. Dengan nada keras, ia memperingatkan Naila untuk tidak berurusan dengan Alisa. "Kita tidak setara dengan mereka. Jangan sampai dia mempermainkanmu," katanya dengan tatapan tajam. Naila, yang bingung dengan sikap ibunya, memilih menuruti perintah itu meskipun hatinya bertanya-tanya. Namun, Alisa bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia mencari alamat rumah Naila dengan bantuan temannya yang memiliki akses lebih. Beberapa hari kemudian, Alisa berdiri di depan rumah kecil Naila, merasa aneh berada di lingkungan yang begitu asing baginya. Dengan ragu, ia mengetuk pintu, dan saat pintu terbuka, Bu Ratmi tertegun melihat sosok Alisa berdiri di depannya. Kehadiran Alisa di rumah itu membuat Bu Ratmi kehilangan ketenangannya. Wajahnya memucat, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" tanyanya dengan nada ramah yang dipaksakan. Alisa, yang tidak menyadari ketegangan itu, menjelaskan bahwa ia ingin bertemu dengan Naila untuk membicarakan kompetisi dan mungkin berteman lebih dekat. Naila, yang mendengar suara Alisa, keluar dari dalam rumah dengan ragu-ragu.
Melihat Alisa berdiri di depan pintu, ia merasa seperti sedang bertemu dengan orang yang berasal dari dunia lain. "Kamu, kenapa bisa tahu rumahku?" tanya Naila dengan nada bingung. Alisa tersenyum kecil, berusaha membuat Naila merasa nyaman. "Aku penasaran. Kamu orang yang menarik," jawab Alisa tanpa basa-basi. Percakapan singkat mereka dipenuhi kecanggungan, tetapi di balik itu, ada sesuatu yang tak bisa diabaikan oleh keduanya. Alisa merasa bahwa berada di dekat Naila menghadirkan rasa hangat yang aneh, sementara Naila merasa bingung mengapa gadis seperti Alisa mau bersusah payah mencarinya. Setelah Alisa pergi, Bu Ratmi mengunci pintu dengan gemetar. Ia tahu, kehadiran Alisa adalah tanda bahwa waktunya semakin sedikit. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan mulai rapuh, dan hanya masalah waktu sebelum semuanya terungkap. Di kamarnya, Naila termenung, merenungkan kata-kata Alisa. Mengapa dia begitu peduli? Apa sebenarnya yang dia cari? Di malam yang sama, Alisa duduk di balkon rumahnya, menatap bintang di langit. Ia mencoba memahami rasa aneh yang terus menghantuinya sejak bertemu Naila. Apa yang berbeda darinya? Kenapa aku merasa begitu dekat dengannya? Gumam Alisa, tanpa menyadari bahwa ia telah mengetuk pintu rahasia yang akan mengubah hidupnya dan Naila untuk selamanya. Setelah pertemuan di rumah Naila, Alisa merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa penasaran. Raut wajah Bu Ratmi yang tegang, serta suasana rumah Naila yang berbeda dari apa yang selama ini Alisa kenal, meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Di malam yang sunyi, ia membuka album foto masa kecilnya, mencoba mencari petunjuk. Setiap gambar tampak sempurna, tetapi ada perasaan janggal yang tak bisa ia jelaskan. Di sisi lain, Bu Ratmi mulai dihantui rasa takut. Setiap malam ia terjaga, membayangkan apa yang akan terjadi jika Naila mengetahui kebenaran. "Ini demi kebaikanmu," bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang penuh kecemasan. Namun, bayangan masa lalu yang ia pendam bertahun-tahun mulai mengganggu pikirannya. Wajah bayi yang ia tukar di malam itu terus menghantui, seolah-olah menuntut pertanggungjawaban. Beberapa hari kemudian, Alisa memutuskan untuk mengundang Naila ke rumahnya. Ia berharap, dengan lebih mengenal Naila, ia bisa menemukan jawaban atas perasaan aneh yang mengganggunya. Naila, meski ragu, menerima undangan itu. Ia ingin melihat seperti apa dunia yang selama ini terasa begitu jauh darinya. Ketika Naila tiba di rumah megah Alisa, ia merasa seperti melangkah ke dunia lain. Dinding yang dihiasi lukisan mahal, lantai marmer yang berkilauan, serta aroma bunga segar membuatnya tertegun. Di tengah keindahan itu, Naila merasa dirinya seperti tamu yang tak diundang. Namun, Alisa menyambutnya dengan hangat, mencoba membuatnya nyaman. Di ruang tamu, mereka berbincang dengan topik ringan. Tetapi, saat Naila mengungkapkan bahwa ia sering merasa hidupnya penuh pertanyaan, Alisa tiba-tiba terdiam. "Aku juga merasa begitu," gumam Alisa dengan nada pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dalam sekejap, atmosfer berubah. Keduanya merasa bahwa mereka berbagi perasaan yang sama, meski tidak memahami alasannya. Di ruangan lain, Ibu Alisa, yang sedang menyiapkan teh, tak sengaja mendengar percakapan mereka. Ia mengintip ke ruang tamu dan melihat Naila. Matanya melebar, seolah melihat sesuatu yang tak ia duga. Wajah Naila mengingatkannya pada seseorang, bayangan samar yang pernah hadir dalam hidup mereka. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Setelah Naila pulang, Ibu Alisa mendekati putrinya. "Siapa gadis itu?" tanyanya dengan nada tenang, meski hatinya gelisah. Alisa menjelaskan bahwa Naila adalah teman barunya dari sekolah lain. Namun, tatapan sang ibu tidak bisa lepas dari pikiran. Ada sesuatu tentang Naila yang terasa akrab, tetapi ia tidak tahu apa. Sementara itu, Naila kembali ke rumah dengan hati penuh kegelisahan. Kehidupan Alisa yang serba mewah membuatnya merasa semakin kecil. Mengapa hidup bisa begitu tidak adil? Pikirnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga merasa aneh. Rumah Alisa memunculkan perasaan yang tidak ia mengerti, seolah-olah ia pernah berada di sana sebelumnya. Di malam yang sama, Bu Ratmi kembali dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dua bayi menangis, sementara dirinya berdiri di antara mereka dengan kebingungan. Ia terbangun dengan napas tersengal, menyadari bahwa waktunya untuk menyembunyikan rahasia semakin singkat. "Kalau Naila tahu, aku akan kehilangan segalanya,"
pikirnya dengan putus asa. Takdir mulai menyusun jalannya dengan lebih cepat. Alisa terus merasa tertarik untuk menggali lebih jauh tentang Naila, sementara Naila semakin penasaran dengan dunia Alisa. Di sisi lain, bayangan masa lalu mulai mengejar Bu Ratmi, memaksanya untuk menghadapi kenyataan. Rahasia besar yang telah terkubur bertahun-tahun semakin mendekati permukaan, menunggu untuk menghancurkan hidup semua orang yang terlibat. Hari demi hari, hubungan antara Alisa dan Naila semakin erat. Meski berasal dari dunia yang berbeda, mereka merasakan kehangatan dan kenyamanan yang tak bisa dijelaskan. Alisa sering mengundang Naila ke rumahnya, memperkenalkan sahabat barunya itu kepada keluarganya. Namun, setiap kali Naila datang, Ibu Alisa selalu tampak gelisah, meski berusaha menyembunyikan perasaannya. Suatu sore, ketika Alisa dan Naila sedang berbincang di taman belakang rumah, Ibu Alisa diam-diam mengamati mereka dari balik jendela. Ada sesuatu tentang Naila yang membuat hatinya berdebar, seolah-olah ia sedang melihat bagian dari masa lalu yang ingin ia lupakan. Wajah gadis itu mengingatkannya pada bayi yang pernah ia rawat, bayi yang tidak pernah ia bawa pulang ke rumah ini. Di sisi lain, Bu Ratmi mulai menunjukkan sikap yang semakin mencurigakan. Setiap kali Naila menyebut nama Alisa, ia selalu tampak marah atau panik. "Kamu terlalu dekat dengan mereka. Jangan sampai mereka memanfaatkanmu," katanya dengan nada keras. Naila, yang tak pernah mengerti alasan ibunya, hanya menunduk dan menerima semua ucapan itu. Namun, di hatinya, ia mulai meragukan sesuatu. Pada suatu malam, Alisa menemukan sebuah kotak kayu tua di loteng rumahnya. Di dalam kotak itu, ia menemukan foto-foto lama, termasuk gambar dirinya sebagai bayi. Namun, ada satu foto yang membuatnya bingung, seorang bayi lain yang wajahnya mirip dengan Naila. Alisa merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Siapa ini?" gumamnya, mencoba mengingat apakah ia pernah mendengar cerita tentang bayi lain dalam keluarga mereka. Keesokan harinya, Alisa mengunjungi Naila di rumahnya dengan membawa foto itu. "Lihat ini," katanya, menunjukkan gambar bayi tersebut. Naila memandang foto itu dengan kening berkerut. "Ini, mirip sekali denganku," ujarnya pelan. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa foto itu ada di rumah Alisa? Apa hubungan mereka sebenarnya? Di balik dinding tipis, Bu Ratmi mendengar percakapan itu. Tangannya gemetar, dan ia hampir menjatuhkan gelas yang sedang ia pegang. Mereka terlalu dekat, pikirnya dengan panik. Malam itu, ketika Naila sedang tidur, Bu Ratmi masuk ke kamarnya dengan pelan. Ia melihat wajah Naila yang damai, tetapi hatinya dipenuhi rasa bersalah. "Apa yang harus ibu lakukan? Kalau mereka tahu, semuanya akan berakhir," bisiknya, hampir tanpa suara. Sementara itu, Alisa mulai melakukan penyelidikan sendiri. Ia bertanya pada ibunya tentang foto itu, tetapi wanita itu hanya menjawab singkat, "Itu foto lama, tidak penting." Jawaban itu malah membuat Alisa semakin curiga. Ia mulai mencari dokumen lama yang tersimpan di ruang kerja ayahnya. Di sana, ia menemukan sebuah dokumen rumah sakit, dokumen kelahiran yang mencatat nama seorang bayi dengan tanggal yang sama dengan miliknya, tetapi dengan nama keluarga yang berbeda. "Apa artinya ini?" pikir Alisa dengan gemetar. Ia merasa seperti sedang membuka pintu ke sebuah rahasia yang selama ini terkubur dalam-dalam. Dengan hati-hati, ia membawa dokumen itu kepada Naila. "Aku merasa ada yang aneh. Lihat ini," katanya sambil menyerahkan dokumen tersebut. Mata Naila melebar ketika membaca nama ibunya tertulis sebagai wali di dokumen itu. Keduanya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar tentang kehidupan mereka. Alisa merasa dunianya mulai retak, sementara Naila dihantui oleh pertanyaan tentang identitasnya. Namun, sebelum mereka sempat menggali lebih dalam, Bu Ratmi muncul di ambang pintu dengan wajah penuh ketakutan. "Berhenti mencari tahu," serunya dengan suara yang hampir bergetar. Alisa dan Naila memandangnya dengan tatapan penuh kebingungan. "Ibu, apa maksudnya ini?" tanya Naila dengan suara bergetar. Namun, Bu Ratmi tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah ia berada di ambang kehancuran. "Kalian tidak akan mengerti," gumamnya sebelum berbalik pergi, meninggalkan dua gadis itu dalam keheningan yang mencekam. Malam itu, rahasia yang selama ini terkubur mulai mendesak untuk keluar. Naila dan Alisa tahu bahwa ada sesuatu yang menghubungkan mereka,
tetapi mereka belum sepenuhnya memahami apa itu. Sementara itu, Bu Ratmi tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan kebenaran lebih lama lagi. Dinding yang selama ini melindungi rahasianya mulai retak, dan hanya masalah waktu sebelum semuanya runtuh. Malam itu, Naila tak bisa memejamkan mata. Perasaan aneh yang menyelimuti hatinya sejak Alisa menunjukkan dokumen itu terus mengganggunya. Kata-kata Bu Ratmi, yang penuh dengan emosi dan ketakutan, menggema di telinganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Naila, mencoba menghubungkan potongan-potongan yang tidak utuh. Di sisi lain, Alisa kembali ke rumah dengan pikiran penuh pertanyaan. Ia berusaha mencari celah untuk mendapatkan jawaban dari ibunya, tetapi wanita itu tampak menghindari topik apapun yang berhubungan dengan foto atau dokumen yang ditemukan Alisa. Kenapa semuanya terasa salah? Apa yang mereka sembunyikan dariku? Pikir Alisa sambil menggenggam dokumen itu erat-erat. Keesokan harinya, Alisa memutuskan untuk mendatangi rumah sakit yang tercatat di dokumen kelahiran itu. Di sana, ia bertemu dengan seorang petugas administrasi tua yang tampak mengenali nama yang tertera di dokumen itu. Nama ini, saya ingat sesuatu. Tapi, tunggu sebentar, kata wanita itu sambil mencari data lama di arsip rumah sakit. Setelah beberapa saat, wanita itu kembali dengan wajah penuh keraguan. Ini sangat aneh, ujarnya sambil menyerahkan berkas lain. Alisa membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Ada 2 nama bayi yang lahir di hari yang sama, tetapi tertukar secara administrasi. Lebih dari itu, nama Bu Ratmi tertulis sebagai salah satu ibu yang melahirkan di hari tersebut. Alisa tak bisa lagi menahan emosinya. Ia segera menghubungi Naila dan meminta bertemu di taman tempat mereka biasa berbincang. Ketika Naila datang, Alisa menyerahkan dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku pikir, kita mungkin tertukar saat lahir, katanya dengan suara bergetar. Mendengar itu, Naila terdiam. Dunia di sekitarnya seolah berhenti bergerak. Ia memandang dokumen itu, membaca setiap kata dengan hati yang hancur. Apa maksudnya ini? Aku dan kamu, tanyanya dengan nada nyaris tak terdengar. Alisa mengangguk pelan, air matanya mulai mengalir. Tidak ingin berlarut dalam kebingungan, Naila memutuskan untuk meminta penjelasan dari Bu Ratmi. Ketika ia tiba di rumah, ia mendapati ibunya duduk di kursi tua dengan wajah penuh kelelahan. Bu, apa ini benar? Naila menunjukkan dokumen itu dengan tangan gemetar. Bu Ratmi menatap dokumen itu, lalu memejamkan mata sejenak sebelum akhirnya berbicara. Ya, ini benar. Kau bukan anak kandungku, katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku menukar bayimu dengan anak lain karena aku ingin kau hidup lebih baik. Aku tidak bisa memberikanmu apapun, sementara mereka punya segalanya. Naila terperangah mendengar pengakuan itu. Air matanya mulai mengalir tanpa henti. Jadi selama ini, hidupku adalah kebohongan. Tanyanya dengan nada penuh luka. Bu Ratmi hanya bisa menangis, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Sementara itu, di rumah Alisa, ibunya akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Dengan suara penuh penyesalan, ia berkata, kami tahu ada kesalahan, tapi kami tidak pernah mencoba memperbaikinya. Kami terlalu takut kehilanganmu, dan ketika kami tahu tentang Ibu Naila, segalanya menjadi rumit. Malam itu, 2 gadis yang sebelumnya saling mengagumi sebagai teman kini terjebak dalam kenyataan pahit. Hidup mereka ternyata saling terhubung oleh rahasia kelam yang menghancurkan segalanya. Naila merasa seluruh identitasnya telah direnggut, sementara Alisa dihantui rasa bersalah atas kehidupan yang seharusnya bukan miliknya. Rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap, tetapi dengan itu, luka baru mulai terbuka. 2 keluarga yang hidup di dunia yang berbeda kini harus menghadapi kebenaran yang tak bisa dihindari. Dan di tengah semua itu, Naila dan Alisa bertanya-tanya, apa artinya keluarga, jika semuanya didasarkan pada kebohongan? Keheningan yang melingkupi 2 rumah itu terasa begitu berat, seperti udara yang tak bisa dipernapaskan. Setiap langkah yang diambil Alisa dan Naila terasa begitu berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dunia mereka telah terbalik. Hari-hari mereka dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab, dan rasa kebingungannya semakin membelenggu. Tidak ada lagi rasa aman yang mereka rasakan sebelumnya, semuanya telah hancur. Naila merasa dunia yang ia kenal selama ini, yang penuh dengan kepedulian Bu Ratmi, tiba-tiba runtuh.
Setiap kenangan yang ia miliki bersama ibunya kini terasa palsu. Ia melihat Bu Ratmi dengan cara yang berbeda, namun hatinya terasa kosong. Bagaimana mungkin ibu melakukan ini? Pikir Naila, memandangi wanita yang telah membesarkannya dengan kasih sayang selama bertahun-tahun. Semua yang telah ia pelajari seakan tak berarti lagi. Bu Ratmi, yang merasakan kehancuran dalam diri Naila, tak bisa lagi menahan air matanya. Aku hanya ingin kau hidup lebih baik, Naila, katanya dengan suara tercekat. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Jadi aku berharap hidupmu bisa lebih baik dengan mereka. Namun, kata-kata itu tidak mampu menghapus rasa sakit di hati Naila. Ia merasa seperti telah dipermainkan seluruh hidupnya. Aku hanya ingin tahu siapa aku sebenarnya. Apa aku ini hanya sebuah pilihan yang diambil tanpa izin? Pikir Naila dengan hati yang terluka. Di sisi lain, Alisa merasa tertekan oleh kebenaran yang baru saja ia ungkapkan. Setiap malam, ia terjaga, memikirkan bagaimana caranya menghadapinya. Bagaimana aku bisa hidup dengan ini? Pikir Alisa, menatap foto keluarganya yang sudah lama ada di meja. Selama ini aku bahagia dengan hidupku, tapi kini aku tahu, semua itu hanyalah ilusi. Ia kembali mengingat kata-kata ibunya beberapa hari sebelumnya. Kamu tidak tahu apa yang telah kami perjuangkan untukmu, ucap ibunya saat itu dengan suara bergetar. Tapi kalau kau tahu, aku takut kau tidak akan pernah memaafkan kami. Perasaan kesal dan bingung bercampur aduk di hati Alisa. Ia merasa dipisahkan dari orang-orang yang telah membesarkannya, tetapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa Naila adalah bagian dari dirinya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dengan hati penuh pertanyaan, Alisa mengunjungi Naila, berharap bisa mendapatkan sedikit kedamaian dari pertemuan itu. Di rumah Naila, udara terasa begitu berat. Kedua gadis itu duduk berhadapan, jarak di antara mereka terasa begitu jauh meskipun mereka saling mendekat. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Alisa dengan suara gemetar. Tapi aku ingin kita mencoba mencari jalan keluar. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Naila menatap Alisa dengan mata yang penuh keraguan. Apa yang kamu harapkan dari ini? Tanyanya pelan, suaranya penuh dengan emosi yang tersembunyi. Kau ingin aku menerima kenyataan bahwa aku adalah anak orang miskin yang ditukar dengan kehidupan orang kaya? Alisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap Naila dengan penuh penyesalan. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, Naila. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin kita saling membenci. Kita bisa menemukan cara untuk memulai dari sini, meskipun itu sulit. Namun, kata-kata Alisa hanya menambah beban yang dirasakan Naila. Aku tidak tahu lagi siapa diriku, ujar Naila dengan suara pecah. Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar aku. Apakah aku benar-benar anakmu, Bu Ratmi? Atau apakah aku hanya bagian dari permainan hidup yang lebih besar? Kesunyian yang mengikuti perkataan Naila membuat Alisa tersentak. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak bisa kembali seperti semula. Sebuah keputusan besar harus diambil, namun tak ada yang tahu bagaimana jalan ke depan. Dengan perasaan penuh kebingungan, Alisa mengulurkan tangannya ke Naila, berharap bisa sedikit memberikan penghiburan. Namun, Naila menarik tangannya, menjauhkan diri. Aku butuh waktu, kata Naila, suaranya penuh dengan keputusan. Aku tidak bisa begitu saja menerima kenyataan ini. Aku harus mencari siapa aku sebenarnya. Alisa menatapnya dengan hati yang hancur, tetapi ia tahu bahwa keputusan Naila adalah keputusan yang harus dihormati. Aku akan menunggumu, jawab Alisa, meskipun hatinya terasa berat dan penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan. Hari-hari berikutnya, hidup mereka terpisah oleh jurang yang semakin lebar. Meskipun keduanya mencoba mengerti perasaan masing-masing, kenyataan bahwa mereka telah terperangkap dalam kebohongan besar membuat segalanya terasa jauh lebih sulit. Mencari kebenaran tidaklah mudah, dan bahkan ketika itu ditemukan, tak ada jaminan bahwa segalanya akan kembali utuh. Kedua keluarga itu kini harus menghadapi kenyataan pahit dari tindakan yang telah mereka ambil. Rahasia yang disembunyikan terlalu besar, dan luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Dan di antara semua itu, Alisa dan Naila harus menemukan cara untuk berdamai dengan diri mereka sendiri sebelum mereka bisa berharap menemukan jalan menuju kedamaian. Minggu-minggu berlalu, namun luka yang tergores di hati Naila dan Alisa belum juga sembuh.
Setiap pertemuan dengan ibu mereka semakin berat, seolah-olah kebenaran yang terungkap menjadi beban yang lebih besar daripada yang bisa mereka tanggung. Naila merasa seperti kehilangan diri sendiri di tengah kehidupan yang tidak lagi jelas. Sementara itu, Alisa terjebak dalam perasaan bersalah yang tak terhingga, mencoba mencari jalan keluar dari labirin kebingungan yang ia ciptakan. Di rumah Bu Ratmi, Naila lebih sering mengunci diri di kamar. Hatinya terasa kosong, namun benak yang tak henti-hentinya terisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun dia ingin memaafkan Bu Ratmi, ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Aku ingin tahu mengapa ibu memilih aku. Kenapa kau tidak memperjuangkan hidup kita lebih keras? Tanyanya pada dirinya sendiri, namun tak ada jawaban yang memadai. Bu Ratmi, yang merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Naila, tertekan oleh rasa bersalah yang semakin menggerogoti. Ia tidak bisa tidur nyenyak, terjaga setiap malam dengan perasaan takut yang tak pernah surut. Apa aku benar-benar merusak hidupnya? Pikirnya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, namun kata-kata itu terasa begitu berat, begitu tidak bisa disampaikan. Di sisi lain, Alisa merasa semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Ia mencoba untuk menjalani hidup seperti biasa, namun kenyataan bahwa ia kini hidup dengan rahasia besar membuat segalanya terasa terdistorsi. Ia mengunjungi Naila beberapa kali, berharap bisa memberi dukungan, namun setiap kali mereka bertemu, suasana hati Naila hanya semakin jauh darinya. Aku tak tahu bagaimana cara memperbaikinya, pikir Alisa, berusaha memahami perasaan Naila, meski ia sendiri merasa tak ada tempat untuk dirinya lagi. Di satu malam yang penuh hujan, ketika dunia di luar tampak kelabu dan sepi, Alisa mendapati dirinya kembali berada di depan pintu rumah Naila. Ia ragu, namun rasa khawatir lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka, mencari cara untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat di antara mereka. Namun, saat pintu terbuka, ia melihat Naila berdiri di sana dengan wajah yang begitu hampa, seolah-olah dunia ini telah meninggalkan dirinya. Alisa, suara Naila terucap lemah, begitu sepi. Aku tidak tahu harus apa lagi. Alisa mendekat, meraih tangan Naila dengan lembut. Aku tahu ini sulit. Aku juga tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup setelah semua ini, tetapi aku ingin kita mencobanya. Aku ingin kita berdua bisa menemukan cara untuk menerima kenyataan ini. Naila menatapnya, matanya masih penuh dengan air mata yang belum sempat jatuh. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Aku merasa seperti bayangan, sebuah jiwa yang terperangkap dalam hidup orang lain. Ia menarik napas panjang, suara kesedihan begitu dalam. Kamu tidak mengerti, Alisa. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya merasa tidak pernah ada di sini, tidak pernah benar-benar diterima. Alisa menatap Naila dengan hati yang berat. Aku mengerti lebih dari yang kamu pikirkan. Aku juga merasa hilang, seperti ada bagian dari diriku yang tidak pernah aku ketahui, bagian yang selama ini aku coba hindari. Tapi, kita harus memulai dari sini. Kita harus menemukan cara untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Namun, Naila hanya terdiam, merasakan perasaan yang begitu jauh, begitu sulit dijangkau. Ia merasa bahwa setiap kata yang Alisa ucapkan, meskipun penuh niat baik, tidak bisa mengisi kekosongan yang kini mengisi dirinya. Aku tidak bisa seperti kamu. Kamu sudah punya dunia yang jelas, kehidupan yang lengkap, sementara aku, ia terhenti, suaranya tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Di rumah Alisa, ibunya juga merasakan ketegangan yang tak bisa lagi dihindari. Suasana rumah itu yang dulunya penuh kebahagiaan kini terasa berat, penuh dengan diam yang tak bisa dijelaskan. Ibu Alisa mencoba mencari cara untuk berbicara dengan Naila, berharap bisa memberi sedikit ketenangan, namun kata-kata selalu terasa tidak cukup. Setiap kali ia berusaha membuka hati, ia hanya menemukan tembok ketidakpercayaan yang semakin tebal. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan lagi, bisik Ibu Alisa pada suaminya, saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Kita telah menghancurkan kehidupan mereka, dan aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Suaminya hanya terdiam, matanya penuh penyesalan. Kita tidak bisa memperbaiki masa lalu, tetapi kita harus menemukan cara untuk hidup dengan kenyataan ini. Namun, meskipun mereka mencoba untuk berkomunikasi, rasa sakit yang ditinggalkan oleh kebenaran terlalu besar untuk bisa disembuhkan dalam waktu singkat.
Keluarga mereka kini berada di ujung jurang, tidak tahu bagaimana melangkah maju. Setiap percakapan terasa seperti beban, dan setiap keputusan terasa seperti jalan menuju keterputusan yang tak terhindarkan. Di tengah kekacauan ini, Naila dan Alisa terus berjuang untuk mencari jati diri mereka masing-masing, meskipun mereka merasa semakin terpisah. Meskipun keduanya ingin memperbaiki hubungan mereka, kenyataan yang pahit dan luka yang dalam menjadi hambatan yang sulit untuk dilewati. Setiap langkah mereka penuh dengan rasa sakit, dan tidak ada yang tahu bagaimana cerita ini akan berakhir.